Pria itu menuangkan air mendidih dengan suhu 100 derajat ke wastafel. Lalu masukkan plastik tersebut ke dalam air. Menunggu hingga meleleh. Akhirnya ia mencetaknya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian, gunakan seluruh tubuh Anda untuk menekan untuk membuat senjata buatan sendiri. Kemudian, dia mengetuk pintu dan memberikan pistolnya kepada rekan satu timnya. Perampok itu dengan angkuh menyerbu masuk ke dalam kabin pesawat. Semua orang yang melihatnya terbelalak. 2 orang lainnya bergegas keluar. 3 perampok dengan cepat mengendalikan penumpang. Mereka mengancam seorang pramugari dan memaksanya menanyakan identitas petugas polisi di pesawat. Untuk menghindari penumpang terluka, polisi harus proaktif menyerahkan diri. Gara-gara perampok itu, dia hanya tinggal menyerahkan senjatanya. Saat itu, seorang penumpang tiba-tiba protes dan berteriak keras minta tolong. Tapi semua orang melihat itu dan mata mereka membelalak. Tidak ada yang berani membantu. Pria gendut itu dipukuli oleh perampok. Melihatnya jatuh ke tanah dan terbaring di kabin pun terdiam. Perampok kemudian mengangkat tanda itu. Nyanyian slogan-slogan organisasi teroris. Saat ini, kapten juga menemukan kelainan di dalam kabin. Dia segera menyesuaikan radio hingga 7575 manajer penerbangan menemukan gambar di pesawat. Namun saat ini, ditemukan seorang penumpang yang mengambil foto curian. Untuk mengontrol segalanya lebih mudah, perampok tidak hanya menyita ponsel mereka. Bahkan, terjadi konsentrasi penumpang di kelas ekonomi. Perampok kemudian mengalahkan pramugari dan meminta kapten membuka pintu kabin. Namun ditolak. Para perampok tidak punya pilihan selain menelepon dan meminta pemerintah melepaskan pemimpin mereka. Namun, yang tidak disangka orang adalah tidak hanya ada sekelompok perampok di dalam pesawat. Matanya sepertinya memberi isyarat padanya. Sepertinya dia mengenal pramugari itu sebelumnya. Tujuan mereka kali ini adalah 2 miliar berlian di pesawat. Pengiriman ini khusus ditempatkan di Timur Tengah. Agar bisa kembali ke rumah dengan selamat. Mereka telah merancang 3 lapis langkah keamanan untuk ponsel berlian ini. Pertama adalah staf pengiriman yang dapat dipercaya. Kedua, mereka membagi kode menjadi 2 segmen. Menteri dan perusahaan keamanan menjaga diri mereka sendiri. Hanya dengan berhasil memasukkan kode barulah kotak asuransi terakhir dapat dibuka, yaitu sistem penentuan posisi global pada kartu SIM ponsel. Jika seseorang menyentuh SIM atau saluran keluar jalur, Anda akan segera menerima berita. Yang terpenting adalah berinvestasi pada asuransi dalam jumlah besar. Namun mereka sama sekali tidak menyangka akan ada masalah internal. Diam-diam membuat janji bertemu sekretaris menteri. Karena dia hanya membutuhkan setengah dari sisa kode. Kalaupun berliannya hilang, menteri tidak akan rugi. 2 orang akan dipromosikan. Jelas sekali, ini adalah kesepakatan bisnis yang tidak akan merugikan siapapun. Karena ponsel ini dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global. Tempat terbaik untuk meluncurkannya adalah dengan pesawat. Jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan pacar saya. Padahal mereka tidak mengetahui informasi spesifik dari staf pengiriman. Demi keamanan, perusahaan tidak makan atau minum dalam perjalanan. Namun tak disangka, pintar itu menyakitkan. Ini juga menjadi cara mereka menemukan targetnya. Gunakan identitas Anda sebagai pramugari untuk menanyakan kabar setiap penumpang. Akhirnya menemukan karakter target. Lisa kemudian menyalakan mesin lamanya dan memanfaatkan waktu saat mengumpulkan barang. Tanpa sengaja mengotori baju pengantar barang. Agar tidak diperhatikan, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat mereka hendak sukses, tiba-tiba muncullah seorang pencuri di tengah jalan. Untuk mendapatkan berlian, ia harus berpura-pura terkena serangan asma. Dia berbohong bahwa obatnya ada di sakunya. Silakan kembali ke posisi Anda. Perampok juga ingin menyelamatkan kakaknya dan tidak ingin menyebabkan pembunuhan. Ben setuju untuk mengizinkannya kembali ke kelas bisnis untuk mendapatkan obat. Namun, beberapa orang tidak menyangka bahwa mereka adalah pencuri. Dia menemukan tas tangan pengantar barang. Akhirnya menemukan sebuah kotak berisi telepon. Namun setelah berhasil memasukkan kode tersebut, tiba-tiba tulang punggung saya terasa dingin. Entah kapan perampok itu muncul dari belakang. Berpura-pura tenang dan sembunyikan kotak asuransi. Dia berbohong bahwa obatnya tidak ada di sini. Namun baru saja dia terkena serangan asma. Sekarang saya sehat seperti orang normal.
Melihat bahwa dia akan diekspos, dia dengan cepat tersentak. Tapi kali ini bagaimana cara menipu musuh? Perampok itu meninju pangkal hidungnya. Jeritan itu juga membuat khawatir. Gergaji dipukul hingga berdarah. Perampok itu tidak simpatik. Dia terpaksa kembali. Lisa panik saat melihat ini. Dia memohon berulang kali sebelum mereka setuju untuk merawatnya di tempat lain demi keselamatan ratusan penumpang di pesawat. Pemerintah pun menyetujui permintaan mereka. Helikopter juga disediakan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, menteri terlebih dahulu mengirimkan sekretarisnya ke lokasi kejadian untuk mengetahui keadaan. Dengan sangat cepat, mereka menelepon untuk membahas rincian penyerahan sandera kepada teroris. Sekarang hanya ada satu perampok yang tersisa di kompartemennya. Lisa pun paham maksudnya. Memanfaatkan kesempatan untuk menarik perhatiannya guna memanfaatkan peluang sukses. Dia melarikan diri ke sekolah menengah lagi. Akhirnya mendapatkan ponsel bertatahkan berlian. Dia kemudian mengeluarkan ponsel palsu yang sudah disiapkan dari sakunya. Setelah ganti SIM card HP, saya pasang kembali ke tempat lama. Entah setan atau bukan. Namun ketika hendak berhasil, tiba-tiba ia berbalik dan menabrak seorang perampok. Dia segera membuang tasnya, tapi kali ini dia tidak bisa menipu orang lain. Perampok itu meminta dan dengan patuh membuka tasnya. Perampok menemukan berlian itu. Ketika dia berbalik, dia memanggil seseorang, tiba-tiba menyerang secara diam-diam dari belakang. Saat ini pesawat juga mendarat. Guncangan yang hebat menyebabkan senjata kehilangan amunisi. Suara itu pun membuat perampok lari. Menemukan bahwa komplotannya telah berhenti bernapas. Perampok itu tidak banyak bicara dan melawan. Saat berkelahi, ada baiknya jika Anda meletakkan telepon. Ketika perampok lain berlari masuk, dia sepenuhnya dikendalikan oleh kedua orang tersebut. Mereka menyeretnya ke kamar mandi. Kali ini, petugas polisi memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari tali. Sepertinya dia dipukuli seperti orang gila. Dia mengambil pistol dari tanah tanpa ragu-ragu dan menembak perampok itu. Setelah dia berhasil menembak dan membunuh dua orang, dia masih keluar dari bahaya. Sebaliknya, ada masalah yang lebih sulit lagi. Setelah mengetahui situasi di dalam kabin juga kacau, bergegaslah untuk menghibur penumpang. Dia membuka pintu kompartemen dengan bingung dan mengatur agar penumpang segera pergi. Setelah semua orang keluar dari kompartemen dengan selamat, polisi mulai menjinakkan bom. Namun, yang membuat semua orang tak terduga dan sulit dipercaya adalah tubuh ketiga perampok itu terbang tanpa sayap. Baru setelah Kapolres mengetahui situasi tersebut, dia menyadari bahwa ini bukanlah pembajakan pesawat biasa. Tidak ada yang aneh dengan helikopter yang dipersiapkan dan tentara yang menjaganya. Perampok itu sepertinya telah menguap dari dunia. Kapolres yang mengetahui masalah tersebut segera memblokir pintu masuk dan memerintahkan penumpang untuk tidak keluar. Namun, ketika dia pergi ke polisi penerbangan, dia menemukan seorang pria mabuk sedang tidur nyenyak. Setelah kapten mengkonfirmasi, dia menyadari bahwa orang tersebut adalah polisi penerbangan. Di mana jenazah teroris yang Anda bunuh untuk membajak pesawat? Di mana jenazah teroris yang Anda bunuh, Pak? Saya tidak membunuh orang. Itu omong kosong. Saya tidak membunuh siapapun. Saat itu saya tidak sadarkan diri. Kalau bukan kamu lalu siapa? Saya tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Pak, saat itu saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mendengar keterangannya, Kapolres baru sadar bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Saat mereka mencari petunjuk dari para penumpang, tidak ada yang tahu siapa yang melepaskan tembakan. Melihat hal tersebut, polisi segera memanggil penjaga dan mengetahui bahwa kedua kepala suku tersebut baru saja pergi belum lama ini. Orang ini adalah polisi udara. Untuk dapat menemukan teroris yang bersembunyi di antara penumpang, Kapolres memutuskan untuk menanyai setiap orang. Di sisi lain, dia membawa berlian dan menemukan seorang sekretaris. Tapi saya tidak menyangka berlian ini palsu. Sekretaris itu hampir tidak percaya bahwa dia terpaksa bertanya kepadanya. Menurutnya orang lain telah menelan sendirian. Sekretaris memaksanya untuk menyerahkan berlian itu. Kalau tidak, dia tidak akan diizinkan meninggalkan ruangan. Kali ini dia terlihat bingung.
Dia tidak tahu apa itu. Yang jelas saya pribadi mengganti ponselnya. Kenapa ternyata palsu? Sekretaris memberinya waktu 1 jam untuk menemukan berlian itu. Kalau tidak, dia akan membunuh seluruh keluarganya. Saat ini saya tidak tahu dari mana masalahnya. Apalagi bagaimana cara menemukan berlian tersebut. Ketika dia merasa tidak tahu bagaimana Lisa menyelinap. Setelah mengetahui detail masalahnya, gadis itu sulit mempercayainya. Tapi pikirkan masa depan mereka. Peluk dia dan tidak ingin mereka putus karena uang. Tapi sekarang apa yang harus mereka lakukan dalam hidup tanpa uang? Marah dia mencekiknya. Apakah menurut Anda ini lelucon? Apa menurutmu aku bersenang-senang di sini? Bagaimana kita memulainya lagi? Ingin saya menjadwal ulang? Apakah kamu masih ingin aku dipukuli lagi? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menipumu lagi? Semakin banyak kamu berbicara, semakin kamu marah dan akhirnya mengakui bahwa kamu tidak mencintai Lisa. Tujuan mendekatinya adalah murni untuk mencuri berlian. Karena mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hidup atau mati. Dia sangat marah dan pergi. Hanya untuk dibiarkan memegangi kepalanya karena patah hati dan putus asa. Tapi tidak ada yang mengira gadis berpenampilan lemah itu akan menjadi pemenang utama dalam masalah ini. Ternyata karena perampokan kali ini. Mereka diteliti terlebih dahulu dan akhirnya memilih Lisa sebagai pramugari. Kemudian, dia menciptakan kesempatan untuk membuat gadis itu merasa aman. Berpura-pura menjadi pria sukses terakhir yang mengejar Lisa. Keduanya dengan cepat jatuh cinta. Tapi saya tidak menyangka kali ini saya akan bermain besar. Setelah mengetahui Lisa hamil, perasaannya tidak tenang. Namun, agar berhasil mendapatkan berlian tersebut, ia merayu dan menipu gadis tersebut. Namun ketika Lisa yakin hal itu benar, datanglah 2 orang asing. Melihat suaminya dibuli, Lisa segera menghampiri dan bertanya. Melihat peluang yang ada, ia mengatakan, beberapa bulan lalu, karyawan tersebut kehilangan sejumlah berlian. Kedua orang tersebut tadi dari pemiliknya menuntut agar uang tersebut dikembalikan atau ia akan dijebloskan ke penjara. Tanpa diduga, Lisa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Karena ayahnya meninggal di hadapannya karena perampok. Melihat Lisa kecewa padanya, dia segera membangun citranya. Katanya dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Hari ini ketika dia dan Lisa pergi untuk pemeriksaan kehamilan, mereka ditemui oleh kreditor. Dia ingin melarikan diri, tetapi pihak lain tidak bisa dengan mudah memaafkannya. Melihat suaminya dipukuli oleh 2 orang, Lisa bergegas menghampiri. Tanpa diduga, ia ditendang oleh lawannya. Melihat itu membuatnya gila, sehingga ia menekan lawannya dan bertarung. Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah sakit dan bayi dalam kandungannya telah tiada. Bergegas ke kamar untuk menghibur Lisa. Saat ini telepon berdering. Hadapi ancaman musuh, menampilkan pantang menyerah. Di luar dugaan, Lisa pasti setuju dengan pihak lain. Dia rela memanfaatkan posisinya untuk membantunya. Dia telah kehilangan anaknya. Dia tidak ingin kehilangan suaminya juga. Dia perlu istirahat yang baik. Kemudian, tanyakan kepada dokter tentang situasinya. Setelah dia pergi, Lisa menerima kabar dari temannya. Itu adalah rekaman percakapan antara 2 orang lainnya. Pak, maaf, dia hamil. Sialnya, kamu tidak seharusnya memukul gadis itu. Maaf tuan, pergilah. Lisa tidak berani mempercayai isi rekaman itu. Ketika dia pergi mencarinya, dia melihatnya pergi. Rupanya suaminya menyuruh pergi bertanya ke dokter. Tapi kenapa diam-diam dia pergi? Sampai saat ini dia belum curiga dengan orang lain. Setelah masuk sebuah bar, tanpa banyak bicara, dia melayangkan pukulan. Sialan, sudah kubilang jangan pukul gadis itu. Tuan, apakah Anda tidak berterima kasih kepada saya? Gadis yang menyetujui rencana bayi itu juga meninggal. Adegan ini dilihat oleh Lisa dan dia akhirnya mempercayainya. Sebenarnya suamiku tidak mencintaiku, namun penyebab kemarahannya bukan karena keduanya membunuh anaknya, melainkan karena memukuli wajah tampannya. Mengetahui kebenaran tidak berani mempercayainya. Tapi saya sangat percaya diri sehingga saya tidak tahu bagaimana saya menyodok seseorang. Karena balas dendam terhadap sampah yang melukainya. Temukan teman dari beberapa tahun yang lalu. Mereka dulunya adalah organisasi bandit terkenal dan dibubarkan karena muak. Sekarang kakak laki-lakinya dalam masalah dan mereka harus membalas dendam. Sebelum menaiki pesawat,
Lisa diam-diam memasukkan narkoba ke dalam minumannya hingga membuat petugas polisi tersebut tertidur. Karena di dalam pesawat, kamu tidak diperbolehkan membawa senjata yang hanya bisa digunakan oleh kaki tanganmu untuk membuat senjata palsu. Karena kita tidak membiarkan penumpang di pesawat terus berharap. Pria gendut itu bertingkah seolah dia dipukuli dan menghancurkan iman semua orang. Kemudian mereka mengambil semua telepon. Hanya menyisakan satu kaki tangan mereka. Kaki tangan lain yang menyamar sebagai petugas polisi penerbangan tidak hanya mengambil senjatanya, tetapi menukar peluru asli di dalamnya. Mereka mengejar penumpang hingga kelas ekonomi. Tujuannya untuk mengganggu ketertiban tempat duduk. Setelah berhasil membuang ponselnya, ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan, yaitu menghancurkan wajah bajingan itu. Kemudian, mereka menggunakan bom palsu. Akhirnya mengambil kesempatan itu untuk menimbulkan kekacauan. Saat semua orang panik dan lari keluar dari pesawat, ketiga perampok itu berganti pakaian dan dengan berani keluar dari pesawat. Petugas polisi palsu tersebut memanfaatkan identitasnya dan berhasil kabur dari lokasi kejadian dengan membawa berlian. Alasan mereka memilih pesawat kecil karena tidak mampu menampung seluruh penumpang. Saat ini, polisi juga sedang kebingungan. Bahkan, jika mereka menginterogasi perampok yang sebenarnya, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun. Penumpang tidak tahu siapa yang duduk di sebelah mereka. Bahkan pramugari pun belum bisa memastikan berapa jumlah tamu yang hadir. Pria gendut yang dipukul menjadi pahlawan mereka. Semakin banyak Anda berkata pada diri sendiri, semakin bersih Anda. Masing-masing dari mereka punya alasan untuk mengambil penerbangan ini. Satu-satunya alasan adalah karena kaki tangan yang sangat enggan. Namun, karena dia memberikan video kejadian tersebut, polisi pun mengesampingkannya. Kini hanya polisi yang mengatakan itu minuman Lisa. Saat ini, gadis itu menyelinap ke kamar mandi dan membuat panggilan misterius. Saat polisi ingin mengambil keterangan Lisa, kemudian telepon berdering. Tanpa diduga, menteri menelepon. Ternyata Lisa baru saja mengancamnya untuk menghentikan penyelidikan. Atau dia akan membeberkan kabar penggelapannya untuk menunjukkan kesungguhannya mengirimkan bukti pencurian berlian kepada pihak lain. Agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran opini masyarakat, maka perlu digunakan alasan teroris ditembak mati untuk dijadikan terpidana. Polisi penerbangan otomatis menjadi pahlawan nasional. Dihadapkan pada perintah atasannya, Kapolres terpaksa menurut. Semua penumpang dibawa keluar dari bandara. Kejahatan yang sempurna pun berakhir. Menghadapi media luar, menteri pun habis memikirkan pelakunya. Rencana pencurian berlian kedua orang itu diberikan kepada menteri sebagai hadiah. Baru saat itulah aku menyadari bahwa itu semua adalah rencana Lisa, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Yang menantinya hanyalah tuduhan menjadi pembajak pesawat. Lisa segera mengubah identitasnya dan memulai hidup baru. Film berakhir di sini. Silakan sukai dan ikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya.